Salam anak hebat, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Bab 1 kelas 8 semester 1 di kurikulum Merdeka. Tentu disusun oleh saya sendiri, Agnes Kanula, pada pertemuan yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siswa dapat memahami Pancasila sebagai asas kerohanian, dan siswa dapat mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi bagian A besar tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1 Juni 1945 ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila yang ditandai oleh pidato yang dilakukan Presiden pertama Indonesia, yaitu Isyur Soekarno, dalam sidang Dokurejo Zumwito Sakai, atau dikenal bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha Isyur Soekarno ini dikenal dengan sebutan Bung Karno. Dia menyebut Pancasila itu sebagai filosofis kerusuhan yang di dalamnya akan menjelaskan fundamental dan filsafat, di mana pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangsa Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Subjudul kecil kita nomor 1, landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Rajiman Widioningrat sebagai ketua dari BPUPKI mengajukan satu pertanyaan mengenai dasar yang akan digunakan negara Indonesia ketika akan dibentuk. Dari pertanyaan tersebut, PPKI pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, telah mengesahkan secara yuridis atau disahkan secara hukum bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea yang keempat. Inilah gambaran tentang simbol dan dasar negara kita Indonesia yang sekarang ini masih kita akui, di mana simbol-simbol tersebut memiliki makna tersendiri dan juga menggambarkan beberapa hal. Pancasila juga sebagai asas kerohanian negara. Jadi, nilai-nilai Pancasila dapat disusun secara bertingkat dalam seluruh kehidupan negara sebagai penjelma Pancasila. Yaitu yang pertama, Pancasila itu adalah dasar atau basis filosofis negara atau asas kerohanian negara, dan sebagai pandangan hidup serta filsafat hidup. Di atas negara tersebut, negara Indonesia berdiri dengan asas politik negara yang berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Sebagai basis filosofis dan asas politik negara Indonesia, Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar berdirinya susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi perincian ini adalah demi tercapainya tujuan kehidupan negara bangsa Indonesia, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmani maupun
Selanjutnya, subjudul kecil nomor 2, implikasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo ialah Pancasila dari bahasa Sanskerta. Asal kata panca adalah 5 dan sila itu sendi atau asas, yang berarti batu sendi yang 5 dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila sebagai dasar negara juga dia katakan sebagai filosofi negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara mengandung 3 implikasi, yaitu implikasi politik, implikasi etis, dan implikasi logis. Implikasi politik ini ialah menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka dan dinamis, di mana nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplikasikan di dalamnya, misalnya saling menghormati, menghargai pilihan setiap orang, kemudian aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan kepemimpinan, baik di desa maupun di dalam negara. Dan yang paling penting, tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar. Sedangkan implikasi etis ini adalah di mana Pancasila menjadi sumber norma etik dalam kehidupan bernegara. Di sini dia jelaskan bahwa Pancasila ini sebagai sistem etika yang merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang jelas di sini bahwa setiap sila dalam Pancasila itu atau yang sering disebut sebagai nilai luhur bangsa merupakan pengatur dalam perilaku masyarakat dan dalam berkehidupan dalam masyarakat. Sedangkan implikasi yuridis adalah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Maksudnya bahwa Pancasila ini berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi unsur pokok ini kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sebagai norma hukum dasar bagi kehidupan bernegara. Norma-norma hukum dasar bernegara tersebut artinya dijabarkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya yang tersusun secara hierarkis. 3. Tingkatan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut pandangan Ketut Ringjin, terdapat 3 pengertian sekaligus 3 tingkatan yang dimiliki oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abstrak dan universal. Nilai Pancasila yang bersifat abstrak adalah nilai yang dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang dijabarkan ke dalam norma-norma yang sifatnya lebih konkret. Contohnya norma agama, norma sosial, budaya, dan dari norma yang dijabarkan lagi ke dalam hukum, peraturan, dan tata tertib. Sedangkan universal artinya bahwa nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam Pancasila berlaku secara umum di seluruh dunia. Yang kedua, umum dan kolektif, yang artinya bahwa sebagai dasar negara Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, khusus dan konkret, yang artinya isi dari Pancasila tersebut dalam realisasi praktisnya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus dan konkret serta dinamis, yang intinya bahwa Pancasila secara realisasi atau praksinya itu benar-benar nyata. Terakhir adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Indonesia
Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dasar berdirinya negara Indonesia. Kedua, dasar dalam mengatur kegiatan penyelenggaraan negara. Dasar partisipasi warga negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Kemudian, dasar pergaulan antar warga negara. Dan dasar dan sumber